Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudrika Rilvi dari kelas MJ510 akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan manajemen risiko pada kasus kebakaran kilang PT Pertamina. Latar belakang kasus dan pentingnya manajemen risiko pada kasus ini yaitu kilang minyak merupakan objek vital nasional yang memiliki tingkat risiko operasional dan keselamatan sangat tinggi karena melibatkan bahan mudah terbakar, tekanan tinggi, serta teknologi yang kompleks. Insiden kebakaran kilang berdampak luas, mulai dari gangguan pasokan BBM nasional, kerugian aset dan biaya pemulihan, hingga potensi korban jiwa dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang terstruktur menjadi kebutuhan mutlak bagi Pertamina. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengkaji penerapan konsep manajemen risiko dan merumuskan strategi pengendalian risiko yang tepat berdasarkan kasus kebakaran kilang. Ruang lingkup manajemen risiko terdiri dari identifikasi risiko secara menyeluruh, analisis evaluasi risiko, perancangan pengendalian dan mitigasi risiko, melakukan manef secara berkelanjutan, menjamin keselamatan pekerja, menjaga kontinuitas operasional, dan meminimalkan kerugian finansial. Adapun klasifikasi risiko utama berdasarkan analisis kasus kebakaran kilang, yaitu risiko operasional, yakni kegagalan sistem pengamanan, risiko hazard, kebakaran dan ledakan yang mengancam, ada risiko keuangan, yaitu kerugian aset kilang, biaya perbaikan, kemudian ada risiko kepatuhan, yaitu potensi pelanggaran terhadap regulasi ketiga, lingkungan dan standar industri migas, serta ada risiko reputasi, yakni menurunnya kepercayaan publik terhadap Pertamina. Selanjutnya, identifikasi dan pengukuran risiko. Terdapat metode identifikasi risiko yang digunakan, yaitu brainstorming lintas divisi untuk menggali potensi risiko, melakukan checklist keselamatan kilang berdasarkan standar industri dan regulasi, menganalisis data insiden, dan skenario untuk memetakan dampak terburuk. Dua risiko teratas yang perlu diprioritaskan adalah kebakaran akibat kegagalan sistem keamanan dan pengendalian, juga kerugian finansial akibat terhentinya operasi kilang. Kriteria pengukuran awal dapat dilakukan dengan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, penilaian risiko dapat dilakukan dengan sederhana dengan mengkombinasikan kemungkinan dan dampak risiko. Yang pertama, risiko kebakaran kilang. Ini memiliki skala kemungkinan yang tinggi karena riwayat kejadian dan kompleksitas proses. Dampak ada di tingkat yang sangat tinggi karena bisa menyebabkan kerugian aset, korban jiwa, dan gangguan pasokan energi. Hingga level risiko dikategorikan sebagai risiko tinggi. Adapun risiko kerugian finansial, tingkat kemungkinan adalah sedang, lalu dampaknya tinggi karena biaya perbaikan dan kehilangan pendapatan, serta level risiko dikategorikan tinggi menuju sedang. Justifikasi untuk operasional kilang melibatkan aset bernilai besar dan proses berisiko tinggi. Adapun strategi pengendalian risiko untuk kebakaran kilang, yaitu dapat menggunakan risk mitigation. Adapun langkah yang bisa diimplementasikan, yang pertama melakukan modernisasi dan peningkatan sistem deteksi serta pemadam kebakaran otomatis, melakukan audit keselamatan dan pemeliharaan peralatan, meningkatkan kompetensi pekerja, pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala dengan melibatkan pihak terkait. Selanjutnya, pendekatan manajemen risiko. Yang paling relevan untuk hal ini adalah enterprise risk management. Kenapa? Karena risiko kebakaran berdampak lintas fungsi mulai dari operasional, keuangan, hingga reputasi. Kilang merupakan bagian penting dari rantai pasok energi nasional sehingga memerlukan pendekatan terintegrasi. Dan metode ini memungkinkan manajemen puncak dapat mengambil keputusan strategis berbasis risiko. Selanjutnya, analisis kualitatif dan kuantitatif risiko. Yang pertama, kualitatif, risiko kebakaran dipetakan menggunakan matriks risiko, yakni probabilitas dan dampak. Kemudian, hasil pemetaan menunjukkan risiko kebakaran berada pada zona merah, yaitu dengan tingkat risiko yang tinggi, sehingga menjadi prioritas utama untuk dimitigasi. Selanjutnya, menganalisis dari segi kuantitatif. Contoh risiko keuangan dengan probabilitas terjadinya kebakaran adalah 10%, estimasi kerugian finansial sekitar 500 miliar rupiah, maka expected loss yang
terjadi adalah 10% dikali 500 miliar, maka mendapatkan angka 50 miliar rupiah. Dapat disimpulkan bahwa analisis kualitatif dan kuantitatif dapat membantu Pertamina untuk menetapkan prioritas pengendalian risiko dan alokasi investasi keselamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.